Oke, balik lagi kembali di podcast kita yang ketiga saat ini, yaitu di PJIF Online Ministry. PJIF Thank God it's Friday. Oke, baik buat teman-teman, kali ini kita di podcast kita yang ketiga kita membahas hal-hal yang menarik dari podcast-podcast yang sebelumnya. Namun buat teman-teman jangan lupa buat yang sudah follow kita di Instagram, dan juga Facebook dan juga Spotify, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman, dan juga video-video yang udah dan juga video yang sekarang jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman semua agar apa yang teman-teman tonton, apa yang teman-teman dengar itu nggak cuma mentok di teman-teman aja. Oke, kita langsung lanjut aja nih ke topik kita. Nah, gue nih mikir nih heran gitu, kapan kira-kira corona ini selesai gitu? Karena gila kita kebanyakan di rumah coy, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Walaupun ya ada lah waktu-waktu sedikit, tapi istilahnya nggak kayak dulu lagi lah, nggak kayak dulu lagi kita bisa bebas kemana aja gitu. Gue pengen gitu. Cuman sekarang yang gue perhatiin sama saat corona ini yang positifnya adalah teman-teman gue tuh ada yang bikin usaha kecil-kecilan, tapi lebih ke kuliner gitu. Mereka udah jualan ini, jualan itu, segala macem gitu. Nah, kalian gimana? Ada nggak teman-teman yang kayak punya teman yang udah nyoba kayak gitu dan udah ngerasain belum? Kalau gue sih udah ngerasain. Kalian gimana? Sama sih, teman gue juga banyak yang jualan cemilan dan udah rasanya juga mendukung di masa pandemi ini kan kita harus saling mendukung. Temen gue ada tapi gue belum nyoba sih. Wah parah. Temen gitu Temennya gitu parah, coba dong itu ya harusnya mah. Ih parah. Kalau gue sih gue sendiri gitu sama nyokap jualan gitu kan ke teman-teman nyokap ya, ke teman-teman gereja juga gitu. Emang ya? Iya dong. Iya benar. Temen gue ada sih jualan, cuman temen gue banyak kan dari luar kota kan. Jadi ya gimana mau mesen makanannya susah. Jauh. Pakai gekar gitu kan. Sampai sini udah basi. Gitu juga sih. Terus yang masalah yang soal sosial media gimana ya? Sekarang itu masalah corona. Oh iya nih guys, nih Kak, gue juga mikir nih ya, gara-gara nih nih corona, gara-gara kita di karantina ini banyak sekarang tuh orang tuh fokusnya ke internet aja. Di rumah kan yang sekolah mungkin pasti ke internet ya, nggak sekolah lagi di tempat akademik, dan juga orang yang kerja bahkan sampai sekarang tuh udah secara online ya, virtualnya balik lagi ke internet gitu. Nah, sejak orang semua pada di rumah kagak ngapa-ngapain ya, pakai internet semuanya, sosial media terus, jadi pola kesehatan mereka tuh mulai nggak teratur gitu. Nah sekarang gue mau tanya sama lo pada nih gitu, kalian lo pada nih masuk yang mana nih? Masuk yang orang yang teratur atau yang nggak teratur nih? Ya, gimana? Kalau gue sih masuk selama karantina PSBB gue ngerasain perubahan. Kayaknya gue lebih sehat selama PSBB. Lebih teratur berarti ya? Iya, soalnya kalau bandingin yang dulu waktu masih kuliah, pasti setiap hari jajan, dan jajannya nggak sehat, pasti goreng-gorengan. Bayangin aja setiap hari jajan-jajan kayak gitu kan. Tapi selama karantina karena cuma di rumah, jadi jarang jajan. Terus lebih ingat olahraga juga karena nggak bikin apa-apa. Ngapain ya? Buka YouTube, ya udah deh olahraga 15 menit. Olahraga apa tuh? Buka YouTube. Banyak aerobik 15 menit, 20 menit. Aerobik Iya. tuh, loh aerobik. Sat. Ya gitu lah pokoknya. Yang lain. Kalau gue sih karena udah kerja nih, tapi kalau masalah teratur enggaknya kayaknya nggak ada bedanya di saat corona atau enggak soal masalah kayak gitu, karena di tempat kerja juga gue tuh istilahnya untuk mobilisasi gue pindah-pindah tempat tuh jalan kaki gitu. Gue nggak kecuali dari tempat kerja dari tempat tinggal ke tempat kerja gue pasti pakai kendaraan, tapi di dalam tempat kerja di area itu gue tetap jalan kaki. Jadi istilahnya kalau untuk kegiatan fisik ya itu udah selalu lah gitu. Jadi pada saat corona nggak begitu berpengaruh sih, jadi istilahnya sama aja. Gue rasain sih yang tadi saya rasain juga. Gara-gara pandemi ini memang gue ngerasa hidup gue lebih teratur. Karena gue lebih banyak di rumah, because ya gue baru lulus jadi pengangguran, banyak di rumah, terus ya kan dimasakin orang tua, terus bangun jadi lebih pagi, terus ya gue juga ngikutin olahraga badminton, jadi memang bener-bener lebih teratur sih. Tidur juga karena di rumah, kalau di kosan kan tidur suka-suka kita ya. Terserah bebas mau ngapain aja ya. Kalau di rumah tuh kayak orang tua, anjir ini udah gede tapi diingetin dulu. Kayak kesel banget kan. Ya udahlah gitu, daripada di rumah ribut, ya udahlah ikutin aja gitu. Jadi lebih teratur sih. Gimana lo? Gue lebih teratur sih.
dari dulu teratur terus. Dari dulu. Wih, dari dulu ya. Teratur terus. Ngibul. Siap. Ngibul. Kayak gimana nih teraturnya kayak gimana ini? Teratur serius, makannya baik, Makannya olahraga baik. ya gitu. Oke, iya. Olahraganya sama, aerobik. Ya kan? Olahraga ya Zumba deh. Zumba. Ya gitulah guys, banyak kayak memang perubahan-perubahan yang terjadi pas kita karantina ini ya. Ada yang perubahan yang lebih baik, ada juga perubahan yang lebih buruk gitu. Tapi kalau gue lihat nih ya, karena nih corona ini banyak orang yang sekarang tuh sudah dulunya itu langsing, sekarang bong gitu kan. gemuk gitu. Itu karena corona ini, makanya itu kan. Memang kita harus jaga bener-bener itu pola makan, pola kesehatan kita harus jaga baik-baik. karena ya dengan kita diem di rumah itu kan kita jadi ada godaan untuk ngemil atau enggak makan yang sesuka kita gitu kan. Terus habis itu karena orang bosen, biasanya kalau orang gabut tuh ngapain sih, aduh masak lah, jajan lah, mesen GoFood lah gitu-gitu kan. Sama jadi kalau di rumah tuh kegiatan fisiknya tuh berkurang gitu. Nah, jadi gini, bicara soal masalah kegiatan fisik sama segala macam itulah yang berhubungan sama corona ini, memang kelihatan banyak yang nggak teratur gitu. Nah, kali ini nih buat teman-teman semuanya, kita ini kali ini mau ngebahas podcast yaitu tentang masalah asupan gizi, kesehatan kita. Nah, spesifiknya tentang lebih ke nutrisi makanan kita sebenarnya. Nah, untuk itu judulnya adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, biasanya nih kalau zaman dulu kalian ini gimana sih 4 sehat 5 sempurna menurut kalian kalau lagi makan? Apa sih makanan apa yang jadi pelengkap yang bikin itu jadi sempurna? Oh, kalau gue sambal. Nah, sama dong. Kalau gue sambal. Sambal. Sesama mana Jelas. Indonesia itu Sambal. nggak ada sambal tuh kayaknya Nggak susah nikmat banget. gitu. Iya. Nggak ada sambal tuh kayak nggak jos gitu. Sambal itu terangsang gitu. Wah, Oh iya. Oh jadi adrenalin makannya ada gitu ya. iya. Oh, gitu Ada maksudnya. gairah tuh ya. Bon cabe nih, bon cabe. Iya, bener banget. Gimana kalian? Ada yang sambal lovers nggak di sini? Kalau kita bertiga udah ya. Pasti. Sambal Dua orang lovers. gimana nih? Gue enggak sih, gue biasa aja. Oh. Gue biasa aja sih, cuman kalau memang makanan-makanan itu lebih enak pakai sambal, gue pakein. Contohnya mie ayam, gue pakein sambal. Atau kayak apa lagi ya? Mungkin nasi goreng yang pedas gitu sih. Ya, Tapi kamu- kalau makan makanan lain kayak soto ya gue nggak pakai sambal juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jangan makan nasi putih, lauknya nasi goreng. Aduh. Terus nih, kenapa sih kalian ini selama kita karantina, ya kan kalian tuh merasa kan jadi lebih sehat makannya, atau lebih nggak teratur nih kalian gimana nih? Atau gue tanya aja dulu lah nih buat Felisa nih, Yang selama aerobia karantina, ya kan? Tadi kan bicara soal kegiatan fisik nih, sekarang makanan nih. Tadi katanya sambal itu merangsang ya. Sekarang nih kalau untuk makanan apa dengan karena sambal itu atau mungkin makanan apa yang bikin tuh sekarang jadi lebih sehat atau enggak gitu? Sama karantina sih makan ya seperti biasa, ada sayurnya, proteinnya, lebatnya. Cuman yang itunya nggak teraturnya jam makan. Oh, Saya oke, biasa jam. 3 kali sehari, bisa juga 2 kali sehari. Terus bisa nggak makan pagi atau jam 10 baru makan, jadi nggak teratur. Karena cuma di rumah kan pikir yaudah deh nanti aja makannya. Apalagi kalau udah pegang HP udah lupa. Nanti lapar baru makan, karena sebenarnya kan nggak baik kalau ngerasa lapar baru mau makan gitu. Sama sih, gue juga gitu soalnya paling anti gue namanya makan pagi, anti banget makan pagi. Nggak tahu kenapa dari waktu masih kecil tuh kalau disuruh makan pagi bisa gue makan, tapi ujungnya perut tuh jadi nggak enak, yang ada ntar gue buang lagi gitu. Akhirnya sampai sekarang itu jadi sulit gitu. Akhirnya ya Biasanya makan siang langsung ya. Akhirnya jadi dirapel jadinya pagi sama siang barengan gitu. Langsung. Gimana, lu merasa teratur nggak gitu dengan sekarang gitu makanan lu, atau Nggak sih. jadi nggak teratur? Gue nggak teratur karena jadinya cuma sekali sehari gitu. Pagi siang tuh jadi kayak brunch gitu. Kalau gua terasanya apa ya, gimana ya? Mau bilang teratur enggak, mau bilang nggak teratur juga enggak gitu. Kalau gua tuh apa ya, makanannya yang gua ganti sih. Ya, tapi kalau polanya berantakan. Sama aja ya, sama aja. Kalau bukan sih kayak yang lu bilang tadi, makan pagi enggak, makan pagi tapi langsung makan siang. Makan siang terus makan langsung ke sore, ke maghrib. Nah, habis maghrib tuh sekitar jam 8 lagi gue makan. Tapi gue makannya gue ganti tuh, nasi tuh gue bikin jadi ubi nasinya gitu. Pakai lauk. Karena Kenapa? Kenapa lu ganti?
Itu sejak ini sih, sejak mulai corona sih gua mulai itu pas nyokap gua habis liburan tuh ya balik. Dia makannya itu kan, makannya enggak nasi, dulu biasanya nasi, sekarang udah ubi itu. Terus alasan lu ngikutinnya apa? Karena nyokap gitu kan. Tapi nggak tahu alasan sebenarnya apa? Nggak tahu alasannya sebenarnya apa. Kirain mau diet. Tapi rasanya jadi enak makan itu. Oh, oke. Jadi kayak ringan lah badan nih kan Anjay, dulu tuh Bisa buntel terbang, gitu. Dulu buntel, sekarang membel. Nah, oke lah, memang kayaknya kelihatannya rata-rata banyak yang nggak teratur lebih ke jam makan. Nah, ini kalau gua pengen tanya nih sama kalian masing-masing, kasih nilai dari 1 sampai 10 soal pola makan kalian. Mulai dari Lisa dulu deh, gimana nih Vel? 1 sampai 10 pola makannya kalian. 6. Pan? Gimana Pan? 7 lah. 7. 7. 7. Toh? Pola makan ya. Iya, pola tuh makan. gimana ya? Ya pola makan itu ya Jamnya teratur enggak? jamnya teratur enggak, atau dari macam-macam itu kalori ininya terpenuhi Iya, lah, itu teratur gitu. enggak? Jamnya nggak teratur tapi makanannya bagus. Wih, sama dong. Kapan-kapan lu ke rumah lo ya. Sama kita ya. Biar ikutan teratur. Kalau dikasih nilai berapa lo? Aduh, kalau nilai makanannya sih mungkin 8 sampai 9 ya. Tapi kalau jak polanya 7 aja deh. 7. Mulai 7. Oke lah, kalau memang di sini rata-rata 7 ke atas ya. Kalau gue pribadi sih gue juga ya itu udah pasti lah, udah jam makan itu pasti udah nggak bener lah, udah, karena pagi aja gue nggak makan gitu. Tapi kalau siang karena di tempat, justru gue kalau di rumah itu nggak teratur makannya gitu, nggak teratur banget. Tapi kalau di tempat kerja, walaupun pagi nggak makan, tapi siang itu pasti jam 12 teng makan, nanti masuk jam 1, pulang nanti jam 5, paling makan tuh jam 6, setengah 7, jadi itu lebih teratur gitu makannya. Cuman ya itu udah nggak makan pagi sih. Nah, gue pengen tahu nih kalau misalnya 7 nih, rata-rata 7. Kenapa? Lopen dulu lah yang nilainya paling tinggi nih, 8 sampai 9. Kenapa nih kok bisa ngasih nilai segitu? Nggak ada yang lawan dah. Kalau untuk menu sih emang segitu ya. Maksudnya gue merasa menu gue kayak udah mencukupi aja, dan gue belum bisa dibilang udah nggak makan yang digoreng-goreng, cuma lagi menuju untuk ke situ. Jadi gue makan sayur direbus, kentang rebus, salmonnya dipanggang, kayak gitu-gitu. Jadi kurangin minyak ya. Iya. Apalagi kita ikan gabus. Salmon. Nggak apa-apa, yang penting nggak ada minyaknya, nggak digoreng gitu kan. Nah, ini buat Lovely dulu ya, kita kan rata-rata sama nih ya, 7 gitu. Nah, masanya gini loh, selama lu ngerasain itu sehat gitu, ada nggak pengaruh di hidup lu yang lu rasain gitu? Kayaknya entah jadi lebih, kalau keeper kayaknya lebih ringan apa gimana gitu. Ada yang lu rasain nggak? Jujur gue pas waktu itu lagi di luar, makanan gue tuh emang gak jelas banget kan. Jadi itu berefek ke badan gue. Jadi pas di rumah gue nerapin hal kayak gitu, ya emang itu berkurang gitu. Jadi misalkan berat juga ikut berkurang, misalkan lingkar pinggangnya juga berkurang, itu ngaruh memang. Yang lainnya yang 7 nih, gimana nih yang 7 nih, pasukan 7 nih? Ada nggak kalian 7 istilahnya itu udah lumayan, udah di atas rata-rata gitu. Ada nggak yang kalian rasain gitu? Perubahan yang baiknya, atau merasa lebih sehat, entah pencernaan lebih lancar kah apa gimana? Sama sih gue sama dia, kayak sama. Bedanya itu dulu makan nasi sama makan ubi tadi gue bilang kan. Kalau makan nasi tuh rasanya kayak gue tuh harus 1 piring tuh lain kali nggak cukup gitu, harus nambah dulu gitu. Bener. Tapi kalau pas makan ubi nih gue makan 3 biji itu kayak udah rasa kenyang, bukan 3 biji yang panjang ya. 3 biji kayak udah potongnya segini lah. Tapi yang diameternya 2 meter. Itu dong. Iya sama aja. Batang pohon. Jadi gue makan 3 biji itu udah kayak rasa kenyang gitu. Dan yang gue bilang tadi, tubuh tuh kayak rasanya lebih ringan lagi gitu kan. Gue suka banget olahraga kayak futsal, badminton gitu kan. Dulu yang rasanya kayak lari sebentar gini udah capek banget, sekarang tuh jadi malah ekstra lari terus gitu, maunya kesini sana sampai ada abang-abang, istilahnya abang-abang yang tiket gue yang kalau gue bisa main futsal gitu kan, bilang wih masih lari ya gitu katanya, dan istilahnya main futsal gitu kan. Jadi mereka bilang tuh dengan badan kayak gini masih bisa gitu gue lari, masih speed kencang ya. Nah gitu lah. tapi buat kita semua nih, ini kan ya syukurnya kita ini di atas rata-rata semua, jadi istilahnya pola makannya cukup bagus gitu. Nah mungkin buat teman-teman mungkin yang dengar atau yang nonton kayaknya mungkin ada yang sulit atau gimana. Nah gue mau tanya nih masing-masing kalian, secara pribadi susah nggak sih ngikutin pola makan yang kayak gitu?
Susah nggak? Secara pribadi kalian gitu. Susah nggak? Kalau aku susah sih. Susah. Susah, Bel. Kenapa? Tanya karena lingkungan mungkin, terus cepat terpengaruh gitu. Misalnya kita ada kayak ya udah hari ini nggak mau makan ini, nggak mau makan jajan gorengan, Teman datang. tiba-tiba yang lain makan, jadi kayak terpengaruh gitu kan. Jadi nggak bisa sih, susah, apalagi kebiasaan kan susah diubah. Kalau emang dari dulu suka itu susah gitu, tapi akhirnya karena nggak teratur kayak gitu, terus akhirnya sakit-sakit mah gitu. Tapi sekarang udah mulai itu sih, sadar. Harus tegas sama diri Udah mulai sendiri. sadar. Jadi tinggal 2 kali makan sehari udah sadar. Oke. Yang lain gimana? Susah nggak? Susah nggak? Kalau gue sih gampang-gampang susah. Gampang Gampang susah ya. Bener ya yang dibilang tadi itu ya. Kalau sudah tempat nongkrong tuh mau beli, teman udah beli makan saya Indomie gitu kan ya. Dalam hati, beli nggak ya? Nggak boleh nih, janganlah gitu. Tapi ujung-ujungnya kalau udah Apalagi- makan asapnya itu kan. Iya, baunya. Tahu-tahu aduh buka sengaja gitu buka. Bang, satu bang. udah tahan pokoknya gue nggak mau. Gue nggak mau. Pan gue yang terakhir. Siap. Yang begitu begitu ya susah. Siap. Yang begitu susah. Gimana kalau lu, Jen? Gua nerapin pola makan teratur nggak susah kalau di rumah. Kalau gua sendiri susah. Karena gua tipe orang yang nggak mau ribet. Jadi istilahnya maksudnya nyokap gua masak apa, oke gua makan. Gitu. Oke. Yang penting gua makan. Tapi kalau sendiri gua maunya ya udah jam makan gua harus makan. Yang paling cepet yang bisa gua makan apa sih? Gitu. Bukan berarti gua suka fast food ya, enggak juga. Cuman gua malas cari yang kayak komposisinya harus ada ini seimbang itu gua malas banget kalau sendirian gitu. Untuk mikirinnya itu Ah. ribet gitu ya. Jadi apa aja yang ada di meja saji? Ya misalnya di rumah kan nyokap kasih nasi, ada sayur, tahu tempe, oke gue makan. Gue gak ngomel gitu. Ada Ya, masalah- buaya, ada komodo. Ya. Apa? Tapi kalau kalau misalnya gue di kosan sendiri, dekat kosan gue jual nasi goreng, udah gue beli itu aja. Gitu, gue gak harus Kemana-mana ada ya. nasi, tahu tempe, sayur gitu. Enggak. Udah lah, masing-masing nih, gini. Memang ada yang sulit, ada yang gampang gitu. Tapi pasti semua itu kan butuh motivasi. Nah, kalian punya nggak? Atau kasih share lah ke teman-teman semua yang dengar atau yang nonton gitu. Motivasi nih buat mereka gitu supaya istilahnya pola makan itu jadi setidaknya jadi lebih baik gitu dari yang sebelumnya. Gimana nih motivasi? Gue ada satu kutipan, gue kan sebelum kita bikin podcast ini gue baca-baca sedikit artikel, terus ada satu kutipan yang bikin gue mikir, kutipan itu you are what you eat. Wajib gitu. Iya. Gimana nih? Jadi kayak apa yang lu makan itu lu. Nah, jadi misalnya kalau orang-orang yang suka makan fast food gitu kan, orang-orangnya itu cepat marah, gitu, nggak sabaran. Oke, mau buru-buru fast food ya. Oke. Iya, dan dari segi makanannya juga kan dikelolanya dengan cara yang kurang sehat lah ya. Dari kandungan minyak gorengnya, apa segala cara-caranya. Jadi tendensinya membuat orang itu lebih itu cepat marah, gampang stres gitu kan. Terus orang yang suka minum kopi misalnya, dia itu susah tidur gitu. Terus mikirin sesuatu tuh terlalu ribet. Overthinker. Iya. Gitu-gitu. Terus memang bener sih ketika gue ngeliat temen gue yang kayak gitu, terus gue bandingin sama gue yang minum air putih, kemudian nggak minum teh, nggak minum kopi, habis itu makanannya nggak terlalu banyak fast food, memang beda sih kelihatan gitu. Kayak kalau ngadepin masalah, terus kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikerjain tuh kita lebih sabar lah gitu kan, nggak cepet stres, nggak cepet pusing gitu. Jadi motivasinya adalah gue ngeliat dari situ bahwa makanan itu benar-benar bikin karakter kita itu terbentuk juga gitu, bukan hanya apa yang kita pikirin tapi apa yang kita masukin ke tubuh kita. Oke. Ya. Sama yang kayak tadi Felisa bilang tuh, intinya dijadiin kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan yang kemarin kita harus rubah, dan yang merasa ini lebih bagus kita harus jadi kebiasaan. Tapi memang sulit sih, namanya memulai itu susah ya, namanya memulai. Tapi ya kalau kita nggak ada niat, kalau kita nggak coba kita nggak bakalan tahu. Jadi teman-teman intinya adalah kita harus mau gitu, harus punya niat buat maju. Nah, ini nih zaman sekarang tuh kadang memang sudah banyak sekali macam-macam makanan yang ada di dunia ini ya. Apalagi nggak usah jauh-jauh dunia lah, Indonesia aja lah, Jakarta aja lah ya, tuh udah macam-macam lah makanannya. Modelnya A, B, C, D sampai Z itu macam-macam gitu. Dan bahkan tuh ada yang orang tuh akhirnya tuh seseorang tuh bisa kecanduan sama makanan itu. Bisa kecanduan. Nah, yang jadi pertanyaan nih buat kita nih, apakah nih buat teman-teman juga nih semua,
boleh kita makan, apa aja tuh kita boleh makan gitu. Yang penting intinya halal. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah makanan itu bernutrisi dan baik untuk kesehatan kita. Nah, di podcast kali ini 4 Sehat 5 Sempurna kita mau membahas nih, mau ngasih tahu ke teman-teman tips menurut firman Tuhan. Nah, ada 3 cara yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita tentang makanan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke. Nah, yang pertama nih teman-teman ya, tips yang pertama itu adalah pilih jenis makanan yang tepat ya. Alkitab, di dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 29 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Nah, Alkitab saya sudah mengatakan bahwa makanan yang paling sehat, paling utama itu yang harus kita makan itu adalah tumbuh-tumbuhan ya, biji-bijian, sayur-sayuran. Nah, pertimbangkan memakan makanan utuh, makanan berbasis tanaman berdasarkan kitab Kejadian. Makanan mula-mula dan asli manusia berasal dari tumbuhan. Meskipun beberapa orang mengklaim bahwa manusia itu omnivora atau pemakan segala, mengkonsumsi tumbuhan dan daging, studi ilmiah memperlihatkan hal yang sederhana, memakan makanan berbasis tumbuhan pada umumnya merupakan pilihan paling menyehatkan dengan berbagai keuntungan. Nah, teman-teman, makanan yang menyehatkan sudah jelaskan kayak tumbuh-tumbuhan dan bijian dan sayuran. Di dalam buku Ellen G. White, Consults on Diet and Foods, halaman 81 mengatakan bahwa biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran merupakan makanan yang dipilihkan untuk kita oleh pencipta kita. Makanan ini yang disiapkan sederhana dan sealami mungkin adalah yang paling menyehatkan dan bergizi. Nah, teman-teman, jadi mulai sekarang kita harus coba menjaga pola makan kita dengan yang dikatakan seperti Ellen White bilang bahwa makan tumbuhan dan biji itu sangat lebih sehat. Terus yang kedua, pilih waktu makan yang tepat. Yang pertama, tetapkan waktu makan yang teratur, 2-3 kali makan tanpa ada waktu antara. Yang kedua, berikan waktu yang cukup di antara waktu makan untuk memberi tubuh Anda kesempatan mencerna makanan dengan benar. Luigi Fontana, dokter dan wakil direktur program penelitian umur di Universitas Washington di St. Louis mengatakan, puasa sedikitnya 16 jam dapat meningkatkan beberapa tindakan kesehatan dan juga melawan proses penyakit. Setidaknya 5 jam harus berlalu di antara setiap makan. Dan selalu ingat bahwa ketika Anda mencobanya, maka Anda akan menemukan bahwa makan 2 kali lebih baik daripada 3 kali. Menurut Ellen G. White, Counsels on Diet and Food, halaman 173. Iya, yang ketiga, kita juga harus memilih jumlah makanan yang tepat. Michelle Bellantoni dari Johns Hopkins University mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar menemukan makanan yang tepat, Anda harus juga memakan dalam jumlah yang tepat. Jadi jumlah adalah hal yang penting juga dalam menentukan makanan yang kita makan. Kita baca di Amsal 23 ayat kedua, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Terlalu banyak makan menyebabkan perubahan kimia pada otak yang menyebabkan suka atau gila makan, yang bisa dibilang juga kecanduan. Hal ini membuat beban berlebihan bagi organ pencernaan yang akhirnya daya serap nutrisi oleh tubuh malah berkurang, sehingga semakin cepat lapar. Makan berlebihan dapat juga membuat Anda mengantuk, yang artinya akan lebih sedikit jumlah kalori yang sudah berlebihan ini yang dibakar oleh tubuh. Ya, ini benar sih. Memang kalau kita makan berlebihan itu bakal bikin kita jadi lebih cepat ngantuk. Nah, jadi buat teman-teman nih, ingat, good nutrition is essential for good health. Nah, jadi buat teman-teman, dari tips yang tadi itu menurut firman Tuhan. Jadi teman-teman harus tahu nih gimana sih sebenarnya makanan yang sehat untuk tubuh kita menurut firman Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi di kesimpulan kita ini kita dapat mengutip dari ayat Alkitab dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Oke, buat teman-teman semua, itulah podcast kita yang ketiga, 4 sehat 5 sempurna. Kita sudah bahas. Mudah-mudahan teman-teman ini boleh menjadi perubahan buat teman-teman berikutnya, sehingga teman-teman di saat pandemi seperti sekarang, pola makannya tetap teratur, nutrisinya tetap teratur. Untuk itu, sampai jumpa di podcast kita yang berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga dibagikan ke teman-teman agar video ini atau Spotify suara ini nggak hanya mentok di teman-teman aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di TGIF Online Ministry. Bye-bye. Dadah. Bye 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 bye.